Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan firman Tuhan berjalan bersama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan tentang satu tema, mata yang ajaib. Saudara, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan memberikan satu organ tubuh dalam tubuh kita, yaitu kedua mata kita. Kedua mata kita betapa penting peranannya dalam tubuh kita, saudara. Kita bisa melihat pemandangan di sekitar kita, kita bisa melihat wajah orang, kita bisa bergaul, berinteraksi. Saudara, dengan mata kita bisa mengendarai kendaraan, baik sepeda, motor, mobil, dan lain sebagainya. Saudara, semua transportasi, baik darat, laut, udara, sangat membutuhkan peranan mata untuk melihat. Nah, namun demikian kita sadar, saudara, bahwa mata penglihatan kita itu sangat-sangat terbatas. Jarak pandang kita sangat terbatas. Kita tidak bisa melihat jauh di sana itu ada apa. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi di sana kita tidak tahu. Saudara, namun kita bersyukur ada mata yang ajaib, yang melihat, yang tidak dibatasi oleh jarak pandang manusia, bahkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah, saudara, mata ajaib, mata Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi duluan ke seberang danau. Sementara itu Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan demikian. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara, dalam perjalanan murid-murid itu naik perahu, ternyata mereka perahunya diterpa oleh angin sakal. Mereka menghadapi gelombang laut yang begitu besar, bahkan menghantam perahu mereka, hampir tenggelam. Seluruh murid-murid ketakutan, saudara. Namun di saat itu, saudara, Tuhan Yesus yang ada di atas bukit itu, firman Tuhan tadi mengatakan, dia melihat kondisi keadaan murid-muridnya. Nah, saudara sekalian, bayangkan Tuhan Yesus di atas bukit, murid-murid di laut, jarak begitu jauh, tapi Tuhan Yesus melihat mereka. Saudara, kemudian segera Tuhan Yesus turun dan dia menuju laut dan berjalan di atas gelombang laut yang begitu besarnya itu, dan menedukkan angin laut sehingga air laut itu tenang kembali. Saudara dikasih Tuhan Yesus, hari ini mungkin saudara mengalami gelombang laut yang besar di dalam rumah tangga saudara. Perahu rumah tangga saudara mengalami satu musibah, bencana yang begitu besar. Saudara mungkin takut, cemas, khawatir dengan kondisi yang membahayakan ini. Mungkin ada masalah yang besar, entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Saudara, hari ini juga Tuhan Yesus melihat pergumulan saudara yang mengalami badai topan yang begitu luar biasa besarnya. Saudara, ada perkataan yang indah di dalam bahasa Jawa mengatakan demikian, Gusti boten nate sare. Saudara, artinya apa? Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan Yesus selama 24 jam dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Mari saudara arahkan hatimu, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang melihat akan kondisi pergumulan saudara. Apapun pergumulan saudara, baik kecil maupun besar, Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, dia sanggup menolong kita. Dia bukan hanya melihat, tapi Tuhan Yesus datang, mendatangi murid itu, dan meneduhkan angin ribut. Hari ini juga Tuhan Yesus mau datang, memberikan solusi
jalan keluar, pertolongan yang ajaib di dalam pergumulan saudara. Mari terus beriman, percayalah, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Nantikanlah pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Betapa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu. Engkau melihat jelas segala pergumulan hidup kami. Seperti Engkau melihat pergumulan murid-murid-Mu ketika diombang-ambingkan oleh angin sakal di tengah lautan. Di malam yang gelap Engkau melihat, Engkau mendatangi mereka. Kami yakin Engkau juga saat ini Tuhan. Saudara-saudara kami, anak-anakmu yang mengalami pergumulan yang berat pun, Engkau sanggup menghadir di tengah-tengah hidup mereka. Engkau akan meneduhkan mereka, menentukan badai topan dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati saudara kami yang saat menantikan pertolongan-Mu, saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada pertolongan ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara kami semua yang mendengarkan berita ini. Tuhan Yesus dimuliakan. Dengarlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.